sehingga kita coba untuk memanfaatkan waktu hari ini, 16 April 2026, untuk mata kuliah mesin learning yang bertema bagaimana mencermati penugasan dan bagaimana melakukan tindak lanjut begitu. Dan kalau waktunya cukup, bisa melihat bahwa sebetulnya pengkodingan tadi, menggambar dan seterusnya, bernarasi pun bisa memanfaatkan ChatGPT gitu. Sekalipun itu kemudian bisa direplika di Colab gitu ya. Supaya teman-teman bisa cepat bernarasi itu gimana. Untuk sementara memang menggunakan AI, menggunakan ChatGPT. Tetapi untuk ke publikasi nanti harus bebas AI, intinya gitu. Jadi teman-teman bereksplorasi dan saya sudah bisa membuktikan bagaimana supaya bebas AI. Jadi untuk bagi yang S2 boleh ya nanti proposal, lanjutannya, diseminasi namanya itu semaksimal mungkin dengan AI boleh ya, atau dengan platform yang ada, Gemini, DeepSeek, ChatGPT dan seterusnya. Mari kita lihat ya hasil-hasil dari mahasiswa ini ya. Tadi ada saran dari ChatGPT bahwa ini hasilnya yang 2 ini bisa menjadi contoh yang baik. Bahwa coba direkap lagi gitu ya. Coba rekap lagi gitu, dia akan memberikan rankingan hasil ya. Kalau saya melakukan perankingan mahasiswa, tabel nilai mahasiswa ini direkap seperti ini begitu ya. Jadi tinggal saya pindahkan dan ini sampai ke sini bisa bahkan mungkin memberi kesimpulan ya, ada capaian belajarannya baik, ada yang memenuhi standar penugasan, mendekati kualitas mini research ya. Terus ada ranking final gitu ya, misalnya boleh mahasiswa di ranking supaya kita lihat effortnya yang paling tinggi siapa gitu ya. Tapi memang kadang-kadang salah baca, ini masih dia masih mikir apa ya. Oh ya ini ya, distribusi nilai rendah 1C, cukup B, 8 mahasiswa. Ervina Rido sangat baik minus, yang termasuk di A4 itu ya. Ranking berdasarkan nilai. Lah saya sudah membuat namanya rekap penilaian ya. Terus berapa analisis seperti ini. Jadi terutama para mahasiswa yang dapat beasiswa dari GKMI begitu ya. Terus polanya bagaimana itu saya harus memberikan penilaian perkembangan belajar mahasiswa begitu. Nah, di antara di sini ada mahasiswa yang mengulang tapi malah tidak hadir. Nah, ya. Jadi mengulang tidak hadir nggak apa-apa ya, tapi kalau ada perkembangan penugasan yang dari yang lampau menjadi hal yang baru ya, dia kewalahan juga kan gitu. Dan ada penyesuaian ya toh, penyesuaian. Jadi ini oke, jadi di sini selamat Nathanael, Arsandi, Ceria, Gloria, Malika sudah disebut siap publikasi awal, sangat baik, A- tapi ya di sini seperti ini, cukup rendah distribusi nilai seperti ini ya. Kalau selaku dosen maka kita mencermati ini kenapa ini ya. Nah ini karena di awal maka wajar aja ini yang B segini misalnya. Terus masih ada yang versi C loh. Kok ada nilai selisih sekitar 1 tuh kenapa gitu ya. Ya jadi sudah ada AI ternyata mahasiswa masih
belum mampu untuk memberdayakan ya, memberdayakan. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin ternyata belum ya, rekap penilaian ML TG1 belum memanfaatkan dengan baik gitu ya. Dan ini tantangannya buat mahasiswa sebetulnya, bahwa AI bisa berbuat cepat, jadi kemampuan manusianya masih tertinggal, yang menyebabkan mereka nantinya tidak sanggup merebut dunia kerja ya. Karena daripada aku pakai orang, mending aku pakai robot. Kalau yang punya pekerjaan akan begitu ya, dia hanya memanfaatkan promnya untuk membantu pekerjaannya ya. Tapi kalau mahasiswa sendiri tidak mampu memanfaatkan itu, maka akan ketinggalan ya, ketinggalan dengan robot-robot itu atau mesin ya yang sudah bisa melakukan. Nah, jadi nanti saya beri contoh ya, ini contoh sederhana bagaimana saya melakukan summary atau penilaian dengan cepat, tetapi masih kurang cepat karena mahasiswa masih dalam bentuk coding saja, collab saja, sehingga saya harus download, kemudian saya kasihkan AI, kemudian komentar. Jadi itu sekitar 5 menit ya, 5 menit kali berapa, atau 10 ya, atau ya 5 menit lah, dengan merapikan gitu, kali 20 menit, jadi 100 menit ya, 1 jam berapa. Tapi kok cukup lama tadi saya tuh. Dari jam berapa itu waktu? Dari anggaplah jam 9 sampai 12 saya fokus untuk menilai. Itu 3 jam. 3 jam saya untuk mendapatkan penilaian, hasil penilaian ini. Oke, bagaimana hasil-hasil teman-teman yang dibilang bagus tadi ya, misalnya tadi Nathanael ini karena sudah pernah kuliah dengan saya berapa kali, dia bisa baca ya. Oh, ini adalah hasil penilaiannya, terus ada alasan tiap indikator bisa menjawab ya. Konsepnya dijelaskan begitu ya, matang secara konsep, sangat pipeline lengkap, ada processing, encoding, scaling, train test. Ya, ini pipeline dari machine learning seperti itu. Menggunakan beberapa model, parameter jelas, ada pendekatan riset engineering, ya, evaluasinya ada. Jadi evaluasi di dalam machine learning itu yang prinsip ini. Jadi kalau nggak ada itu, begitu ya, ya belum, nilainya akan kurang. Jadi ada yang mahasiswa nggak pakai ini gitu, sekalipun kita nggak tahu kan rumusnya, belum nggak hafal gitu misalnya. Nah, mesin akan membantu teman-teman sesuai dengan indikator yang ditanya. Bahkan di sini struktur sangat seperti paper. Nah, mari kita lihat apa itu. Saya mungkin lupa download ke sini. Ya, ini hanya hasil penilaian atau sudah ya? Nah, ini adalah pekerjaannya, ya. Ya, ini yang menjadi contoh supaya teman-teman juga bisa melihat. Jadi goal akhirnya nanti seperti ini, tetapi masih kurang ya sekali. Nanti tahap berikutnya masih kurang. Ya, ini contoh bagaimana menjawab brainstorming ya, ada pendahuluan, dataset ya, terus di list seperti ini, fitur, target dan tujuan komputasi, metodologinya apa saja. Ini di list ya, di list apa saja yang perlu begitu ya. Berarti formula matematis utama, oke ya, dia menuliskannya masih versi ChatGPT gitu ya. Tetapi kemudian yang perlu dicermati adalah bagaimana formula ini
benar-benar dikerjakan di metode itu kita perlu telusur. Nah, itu untuk mengetahui metode itu bekerjanya seperti apa. Ya. Nah, itu tahap selanjutnya. Nah, hasil eksperimennya sudah ada listnya ya, rapi ya. Terus perbandingan kinerja model, ya, logistik regression, naif. Jadi gunakan metode-metode yang ada ya. Itu tinggal minta siapa? ChatGPT untuk menurunkan itu. Ya, dia akan bisa mengcoding buat kita. Nah, terus pembahasannya sudah ada ya, logistik regression yang terbaik, kesimpulannya apa, kemudian ada saran pengembangan. Nah, ya, jadi rapi secara apa? Penampilannya gitu ya. Beberapa teman-teman memberi apa? Link saja, link collab begitu terus saya. Tapi masih dinilai bagus ya. Masih dinilai bagus karena dalam collab itu memang ada komentar begitu ya. Nah, ini uh, yang perlu dikembangkan lagi di sini apa begitu ya. Kok sudah bagus Bu, boleh nanti kalau tindak lanjut berikutnya bagaimana? Itu yang akan kita lihat ya. Yang dianggap jelek oleh ChatGPT ya, nilai tadi ya listnya itu saya beri merah-merah, itu kekurangannya di mana sih ya. Muhammad Budi Pras ini yang paling, oh ada ternyata ya, ada juga ya. Ini hasilnya supaya teman-teman bisa lihat ya komentarnya. Nah, ini dia pakai link seperti ini, oke, masih kadang ada saya simpan, kadang tidak ya. Maksudnya dalam hasil itu berdasarkan pekerjaan dia apa, kemudian dinilai seperti apa ya. Karena sifat di kuliah ini lebih pada bagaimana bertanggung jawab terhadap pengolahan data ya sebagai data scientist. Kayaknya kok bagus deh, ini kok jadi jelek gitu ya kalau saya ngelihatnya. Oh, udah nggak ada apa ini, nggak ada evaluasi kok dilihat ya. Ini pakai siloid score ya, siloid score ya, inersia. Terbit jawabannya si siapa? Si AI mengatakan dua cukup ada indikasi tidak ada penjelasan dataset secara jelas, tidak ada analisis fitur, tidak ada justifikasi. Bener nggak sih? Kok tadi kok ketoke kok kelihatannya kok anu rapi gitu ya menurut mata saya. Nah, ini ya, dia berapa banyak data di sini ada ya. 3 kelompok, 500 sampel secara alami dalam 3 kelompok ya. Terus ada standardized, 5 data pertama dimunculkan, metode apa kami clustering ya, di sini sudah. Tapi kok menurut siapa? Ya, ini sudah ya. Bagaimana mendapatkan yang hitam-hitam itu sekali ini masih nanti tahap selanjutnya. Diskusi interpretasi hasil, diskusinya total investasi, frekuensi transaksi, oh, wis, ya. Tapi menurut siapa? Menurut dia analisis fiturnya nggak ada, tidak ada justifikasi, ya. Harusnya yang bagaimanakah? Ya, nanti bisa ditambahkan ini, ada penggunaan, tidak ada penjelasan konsep, tidak ada dasar teoris, gitu. Kemudian ada implementasi, tidak ada pipeline, tidak jelas struktur model, tidak ada evaluasi, tidak ada metrik, ya, siloidnya tidak ada. Nah, oke, barangkali dia tidak terbaca ya. Padahal sudah saya copy, saya tarik, begitu.
kemudian dibahas. Nah, bagaimana melakukan pengembangan yang sudah ada, ya. Jadi di sini saya beri dulu catatan ya bagi teman-teman, ya. Eh, Soalnya nanti kalau ini bobotnya digedekan, yang rugi yang nilainya jelek, ya kan? Padahal ini awal kan belum terima apa-apa, ya, belum terima apa namanya eh teori, nah gitu ya, belum terima teori. Jadi kita akan ini pembahasan penugasan lebih lanjut dan bagaimana itu dilanjutkan, bahwa nanti semacam tidak versi artikel tapi modul. Nah, biasanya ibu maunya Word, iya gitu ya. Kerjakan terakhir setelah ini ya, jadi terdiri dari ada ringkasan, ini juga kerjakan terakhir. Pendahuluan, terus pemodelannya seperti apa, beri ukuran data lebih kecil supaya langkah-langkah dapat dicontohkan dengan jelas. Nah, caranya bagaimana? Kelengar Mas Agung, ya Mas Agung? Maaf Bu, sebelumnya. Ini share screen-nya Ibu belum? Oh iya, maaf. Terlalu asik ngomong ya. Ya, makasih diingatkan. Baik Bu. Jadi, nanti ini agak panjang. Yang pertama, yang pendek adalah weekend ini teman-teman diberi kesempatan untuk yang belum submit bisa submit, gitu ya. Kemudian yang kedua itu tindak lanjut setelah nanti teman-teman mendengar teori-teori dari dosen-dosen, entah nyambung atau tidak sambung, disambung-sambungkan, begitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Itu tahapannya seperti ini. Mana tadi? Ini ya. Jadi selama kuliah 1 semester ini teman-teman akan mendengar metode-metode ya. Jadi teman-teman sudah ngolah, sudah bagus hasilnya. Nah, supaya punya pemahaman yang lebih dalam lagi, maka tidak versi paper tapi versi modul. Beda ya. Versi modul sepanjang mungkin yang teman-teman bisa. Sepanjang mungkin yang teman-teman bisa. Jadi saya akan banyak gitu, berapa halaman, bukan dari sisi coding-codingnya saja, tetapi juga bagaimana pemahaman konseptualnya dijelaskan terhadap data terkait, ya. Terus pemodelannya seperti apa, ya. Nah, contoh untuk hal ini itu saya tunjukkan lewat tesis supaya mahasiswa baik yang di S1 kalau buat skripsi ya nanti ke sana arahnya begitu ya. Jadi kalau S2 buat tesis ya kira-kira seperti itu. Yang menggunakan mesin learning yaitu nanti saya linkkan ya, Drive. Jadi memang eh, apa namanya tesis ini saya buat dengan maksud supaya mahasiswa kalau belajar mesin learning kira-kira teorinya ada di situ, gitu. Itu tesis bersama mahasiswa dan sudah ada di diseminasi Lea ya. Ini adalah angkatan 2023. Bagaimana dari data yang sederhana ya, dari data perusahaan tambangan begitu. Ini kalau no watermark ya, pendel tesis no watermark new final.
dengan watermark itu dibahas untuk berbagai, sudah sampai menjadi 3 tesis ya, untuk kasus yang sama. Ya, bagaimana mesin learning, prediksi konsumsi bahan bakar, dan kecepatan mesin pada alat berat, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah ini idenya ya mainan itu dulu ya. Oh ini di November lulusnya ya, angkatan 2023 September. Terus ujian diseminasi atau bendel kedua itu di Desember kalau nggak salah, sama atau November ya, Septembernya kayaknya, September Oktober diselesaikan supaya bisa bantu saya untuk pekerjaan yang lain. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini ya. Nah ini metode yang di dalam machine learning itu ada yang namanya support vector regression, decision tree regression, random forest regression, dan XGBoost. Nah ini ada data dari perusahaan, ada 20.000 entry per hari dengan 94 fitur operasional seperti tekanan oli, suhu bahan bakar, kecepatan mesin, serta tingkat konsumsi bahan bakar. Jadi teori ini ya diterapkan untuk ngolah data ini. Nah, mungkin kami tidak bisa menjelaskan per teori ya, tetapi langsung kepada contoh bagaimana kita mengembangkan teori yang ada untuk kasus khusus yang kita pelajari begitu. Nah, teman-teman caranya bagaimana ya? Saya tunjukkan datanya dulu ya. Datanya harusnya ada di mana ya? Apakah ada di sini? Kalau datanya ya, datanya supaya ini teman-teman punya gambaran ya. Ini code full consumption ini sampai, ya tahu apa bedanya dia dengan dia ya. Jadi satu code ini, jadi tujuannya apa? Tujuannya dari berbagai metode tadi, bagaimana mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar, begitu ya. Ya ini kodenya ya, ada 94 fitur nih ya, 94 kolom itu mungkin termasuk nama, nomor gitu ya, tanggal ya. Jadi ini ada ya, ID, item stamp, IP address, unit type ya. Terus ini semua adalah fitur-fitur yang diukur oleh sensor yang dipasang ke kendaraan berat tadi ya, misalnya ekskavator lah, truk besar lah, begitu ya. Vehicle name, nama FPN name itu vehicle name, MSD 356, nggak tahu kok pakai nama MSD ya. Kemudian kita mengenali datanya, fitur-fiturnya ini mendaftar semuanya ya. Kita kenali, kemudian mengambil data yang numerik saja misalnya ya. Semakin ramai datanya akan semakin kaya kita untuk belajar apa itu mesin learning, bagaimana memahami cara kerjanya gitu ya. Kemudian juga pre-processingnya ya. Kita kan kalau nongkrongin satu-satu, mencermati sekian ribu baris, tadi ada berapa baris gitu ya. Itu kan enggak mungkin. Nah, jadi langsung drop all rows with any NaN and NaT. Jadi baris-baris yang memberi nilai not arithmetical number itu dihapus.
Bisa juga ya apa? Ya ini ada 20.656 baris ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi ini cukup banyak. Terus mencari fitur yang tidak digunakan itu gimana? Ya, kita mencari kolom ya dari DF1 yang count unique entry-nya hanya 1. Kenapa kok bisa gitu misalnya? Mikirnya adalah kalau satu kolom itu angkanya sama semua, berarti dia harusnya menjadi konstan, ya kan? Atau parameter tetapan namanya. Jadi dia nggak perlu berpengaruh terhadap komputasi gitu. Dia hanya fix bahwa dia difikskan nilai itu sepanjang pengamatan gitu ya. Seperti itu. Kenapa ini kok dapat wangsit seperti ini gitu ya? Karena si siapa pemberi data itu tidak terus ini fitur yang dipilih begini ya gitu enggak ya, silahkan pakai ya ini ya oil CSV gitu tok wis silahkan nih Bu pakai untuk latihan di S2 begitu ya, atau ini apa nih dia pakai apa nih sekarang, bukan oil tapi ini ya. Nah ini Februari 2021 ya. Oke, jadi oh ini yang merah berarti track 2 ya, track 2 kalau artinya yang tidak di close ya, ini kan di close nih, ini yang track 2. Nah biasanya mahasiswa beberapa waktu yang lalu saya beri begitu satu data untuk semua, tapi saya bosan sendiri ya, dengan harapan mahasiswa bisa mengembangkan sendiri dengan data yang disukai begitu untuk tesisnya juga ya. Nah, ini mahasiswa dari perusahaan sudah pakai juga ya. Ini di perusahaannya. Oke, so jadi tadi ya yang NaN juga terus tidak digunakan apa? Saya terpikirnya kalau hanya satu maka dia hanya sebagai konstanta ya atau tetapan sehingga perlu dihapus karena tidak berkontribusi pada analisis atau ML. Selain itu sebetulnya bahasa matematikanya itu kalau nanti kita mencari bobot, kemarin kita belajar ya dengan bobot, maka dia akan berpengaruh terhadap matriks yang diperoleh untuk menentukan bobotnya gitu ya. Nanti di metodenya itu akan muncul begitu. Nah, sehingga ini matriknya itu akan menjadi singular atau sehingga kita cari bobotnya itu menjadi bermasalah secara matematika. Jadi ya itu enggak boleh. Itu adalah wangsit ya, kita berpikir sendiri. Terus ini juga ya ada misalnya yang itu hanya satu ya, ini di situ juga banyak nih. Nah, yang kemudian hanya satu di drop kolomnya ya, sehingga maka kita akan peroleh berapa nih fitur yang digunakan, yaitu yang milih bukan kita manual ya, apa gunanya coding ya, yaitu apa ini tadi? Mana? Kok enggak ngomong nih berapa fitur XX ya. Akhirnya XX setelah di drop nih ya. Drop ID and time span. Pertama itu ya. Terus sekarang kita definisikan sendiri ya apa si Y-nya. Yaitu apa? Full consumption karena yang berpengaruh itu apa ya? Sebagai targetnya adalah fuel consumption ataupun apa konsumsi bahan bakar untuk setiap kendaraan pada waktu yang ditentukan. Nah, ini ya diberi nama baru kan ya setelah di drop yang satu tadi, terus dikasih nama baru, anggaplah used F ya, yang digunakan kemudian ternyata masih ada apa itu tadi ya waktu juga. Nah, sekarang kemudian
Mode regresi SVR dengan variabel target fuel consumption. Seperti biasa pakai training ini. Nah, mahasiswa belum ya, belum pernah masuk sehingga saya katakan seperti biasa itu enggak fair ya. Bahwa di machine learning itu perlu ada pemisahan variabel training dan variabel tes. Nah, itu ada code-nya ini. Dari pekerjaan mahasiswa ya. Mana ya? Contoh. Nih, ada nggak sih ya trainingnya ya dari sini? Kan ini udah langsung evaluasi nih ya, melatih. Tadi ada melatih ya. Ini terus memilih algoritma udah metode ada nggak ini? Melatih data langsung dapat label prediksi mengambil nggak ada ya. Tapi ini proses belajar. Tapi apa tadi? Evaluasi pengujian nggak ada ini. Ya, jantungnya di sini teman-teman ya. Para mahasiswa ini mana tadi? Bahwa proses pre-processing tadi contohnya adalah tadi ya, milihnya semi manual. Mikir, oh datanya kok begini, maka harus kita apakan begitu ya. Mana tadi? Ini ya. Tadi apa? Ada kolom yang aneh gitu kan, kolom yang aneh. Nah, nama semua kan nggak mungkin masuk di dalam untuk menentukan apa bobot regresi misalnya. Itu singkirkan ya. Jadi perlu ada pre-processingnya ya. Yang kedua, kalau dia konstan semua, itu pengaruhnya apa di sistem? Kita harus tahu juga ya, bahwa nanti di model dia angka 1 semua ya, misalnya begitu. Nah, itu juga tidak benar digunakan ya, bahwa itu berlaku untuk si satu parameter yang lain, maka itu diceritakan di narasinya. Nah, misal ya tadi narasinya yaitu ini diceritakan yaitu di hasilnya ya. Mana hasilnya ya. Kalau ini adalah konstruksi modelnya ya, contoh. Nah, ini contoh yang ingin saya minta mahasiswa membuat. Hasil dulu ya, saya tak menuju ke sini. Hasil ini udah belum nih hasil. Fitur-fitur penting ya ini. Ya. Caranya menentukan fitur-fitur penting. Nah, itu di bagian pemodelannya. Ya, bab 3-nya. Sisa daya 18. Ya, kayaknya tadi Mbak. Bentar ya. Tas. Betul. Ups. HP-nya nanti kalau mati kan saya bisa kelihatan aja. Kalau ngomong harusnya kelihatan aja lah. Ya tadi. Kalau kita ngomong-ngomongan terus nggak tatap muka misalnya ya. Atau yang diajak ngomong pas ketemu, matanya ke tempat yang lain. Nggak enak kan? Ya ini juga begitu kalau ngomongnya dibuka gitu kan. Tanpa diminta. Semestinya begitu. Gitu. Lama-lama nanti. Oke. Nah, oke. Ya. Jadi untuk apa ya dalam pemodelan itu ada perlu fitur-fitur penting. Mana itu? Ini modelnya ya. Tadi dengan angka-angka itu, maka muncul lu kok banyak matematikanya. Ya, yang memunculkan kan ChatGPT boleh, gitu. Tetapi menelusurnya secara runtut.
gitu ya. Nah, ini misalnya ya. Fitur-fitur digunakan pada link berikut ya. Pada link berikut nih ada linknya. Pemilihan fitur sesuai keperluannya sebagai berikut. Nah, jadi berapa fitur sangat penting dipertimbangkan dalam model. Misal ini ya. Jadi bagaimana itu mendapatkan? Tanya ChatGPT. Ya. Misal fitur-fitur yang menggambarkan bagaimana alat berat dioperasikan. Jadi teman-teman bisa bernarasi ya, oh, saking banyaknya. Ya, kemudian ada saya mau hasil akhir ya. Ini kan masih itu penyusunan modul loh nih ya. Jadi kita belajar betul kalau pakai decision tree, maka pohonnya itu yang mana sih? Harus digambar untuk data yang kecil. Kecilnya seberapa, Bu? Silahkan diperkecil. Seperti ini ya. Data yang digunakan. Nah, misal begini. Tree 1 diperoleh ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita pakai decision tree, random forest begitu ya. Saya ingin menuju ke hasil. Ini kan masih apa? Nah, ini ya. Ini ada SPR, DTR, RF, dan EGBoost ya. Untuk 5 data. Nah, coba ya. Jadi ini yang ingin saya minta mahasiswa membuat ya. Setelah itu untuk banyak data seperti apa? Cukup banyak, bukan banyak sekali, banyak. Itu 20 data misalnya. Hasil model di sini. Jadi contoh ini saya pengennya ini loh, yang ini tuh hilang supaya kelihatan. Kita kecilkan ya. Nah, supaya teman-teman bisa lihat. Ini caranya membuat ya. Bisa diikuti alur ini untuk teman-teman kalau menyusun tesis ya toh. Saya menuju ke sini, masukkan ke PPT ya. Langkah dapat sehingga langkah-langkah dapat contoh dengan jelas. Perhatikan slide selanjutnya. Nanti juga saya beri linknya tadi ya. Insert apa tadi? Slide ya. New slide. Ya. Insert supaya apa? Supaya teman-teman berkembang mengenali cara kerja. Loh, malah mana tadi ini kan di sini. Itu diseminasi ya. Seperti ini. Contoh alurnya ya, alurnya bagaimana ya untuk 5 data, 20 data ya, bagaimana menjelaskan cara kerjanya machine learning ini. Nah, nanti kalau di BDA apa itu? Divisualkan ya kan. Jadi itu sebabnya teman-teman yang kuliah AI, BDA dan machine learning bisa satu data ini dimainkan ya. Itu sebabnya datanya harus cukup banyak versi big data ya. 517. Ini saya tulis ya. Contoh membuat modul textbook, contoh alur membuat modul. Itu kan versi tesis, Bu. Ya, langkah-langkahnya bisa ditiru supaya teman-teman S2 ini juga sekalian mikirnya kalau tesis itu gimana sih? Ya, ini contohnya, ya.
Terus dari tesis Lea SPD MSID. Nah, ya, angkatan 2023, lulusnya di 2024. Berapa? September juga ya. Kalau nggak salah Desember atau apa tuh. 2024. Cepet toh? Ya. Jadi cuman setahun nih. Kalau nggak salah. Ya. Tahun lebih sedikit tapi wisudanya di April. Begitu. Karena ikut kerjaan. Nah ini mana saya berikan apa alurnya supaya teman-teman Bu kalau bikin tesis ya ini kalau dengan saya seperti itu ya ada yang dengan saya dan Pak Surya tuh dia dari kimia atau dari bidang yang lain ini karena apa? Karena dari pendidikan matematika ya sudah matematikanya yang dipanjang-panjangkan begitu ya. Karena apa? Codingnya tidak banyak. Hanya satu coding itu tadi. Mana ini? Ini terus saya insert ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Mana? Oh, keliru dong. Bukan di sini ya. Ini dong. Sini. Tagnya adalah tesis. Ya. Tagnya adalah ini. Copy, terus ini save. Udah tahu itu. Terus ini adalah save. Loh, apa sih? Kok di sini? Yang di share apanya tadi? Bandelnya. Yaitu ini kan, copy. Nah, sejauh ini belum ada yang sampai ke sana ya. Maksud saya menantang mahasiswa yang untuk lebih tajam ya. Ada yang mahasiswa lain suka mengcodingnya, terus fokus pada algoritma atau arsitekturnya. Ini arsitekturnya lebih pada versi bagaimana menerangkan SVR, DTR, RVR, dan XGBoost. Terus hasilnya dari itu dengan 55 data. Fitur ya maksudnya, bukan 55 data ini 5 fitur, 20 fitur, 55 fitur maksudnya. Tapi di bawah itu ada ribuan tadi atau puluhan ribu ya, 20.000 sekian gitu ya. Nah, mungkin jelasnya ada di dalam sini. Itu kira-kira ya. Jadi apa penjelasannya nanti mahasiswa menyusun pemodelan gitu ya. Tindak lanjutnya modul saya katakan. Kalau teman-teman yang terkait tesis, misalnya Mbak Malika, ya Mas Agung sudah punya topik, nggak apa-apa. Mulai dari perkuliahan, kejar dosen untuk mengemas bersama-sama, begitu supaya seperti ini ya, bisa cepat. Oke, nah contoh modul klik sini itu tadi sudah ya, nggak perlu ya ini ya, berarti contoh modulnya nggak di sini. Ini tadi sudah itu dalam bentuk tesis ini. Contoh alur membuat modul dari sini. Kira-kira Mas Agung jelas enggak? Ya Bu, masih mencerna Bu, sedikit demi sedikit Bu. Ya, pasti bisa lah. Baik, ya. Jadi mari kita coba dari nilai yang jelek. Nah, supaya ada apa? Pengembangan. Mas Muhammad ada enggak ya?
Atau yang bagus punya Mbak Malika yang ada di sini ya. Oke, punya Mbak Malika yang S2 ya. Mumpung ada orangnya tadi. Terus tak apake ya kayaknya sudah bagus nilainya kok. Ya. Ini tadi punya Mbak Malika. Sebentar hasilnya tadi belum sudah ini ya. Klasifikasi spesies bunga iris. Nah, ini udah sangat, kalaupun jadi tesis ya Mbak, ini sudah amat sangat sering. Bunga iris itu tahun berapa ya? 64 kalau salah. Ya. Bunga iris sama iris, data iris beda ya. Itu iris mata ya. Ya di sini karena matematika sering pada pelaporan jadi udah terbiasa bisa seperti ini. Nah, ini masih versi pelaporan ya. Sepal, panjang kelopak, justifikasi pemilihan fitur. Terus kalau kita lihat, jadi kalau untuk tesis gitu kan ya, kurang menarik data. Tapi enggak apa-apa kalau ingin sifatnya pembelajaran, apalagi ini orang matematika, maka seperti misalnya nih, random forest, nggak cuma berhenti di sini. Ya, random forest nggak cuma sehalaman nyakmit gini. Ya, nah ini di sini ada ya di diseminasi. Kita lihat ya random forest-nya. Bagaimana mengemasnya random forest di metode 3 ini di halaman. Nah, Mbak bisa ngikutin aja di sini. Tetapi perhatikan di sini apa? Regresi. Ya. Regresi. Lah, random forest untuk klasifikasi bagaimana? Ya. Itu yang mana ini? Random forest. Dasar XGBoost. Nah, panjang banget toh. Nah, ini paling lumayan ya. Random forest salah satu assembly learning cocok PDM untuk predictive maintenance data yang sifatnya nonlinear dan kompleks. Ya, jadi tidak sekedar itu saja. Nah, terus gimana, Bu? Nah, yuk. Ini 526, jadi kita 1740. Kita dapat apa? Kalau ada ChatGPT harusnya ada cepat, ya kan? Ya, jadi kalau ada mahasiswa komplain ini itu gitu ya, misalnya, oh kok nggak bisa gini-gini ya. Tanya apa saja ChatGPT bisa kok sedetail-detailnya. Ya. Nah, mulainya bagaimana ini? Data iris CSV tentang bunga itu, bunga iris. Kamu kenal, ya kan? ChatGPT kenal kan? Sekarang kerjakan dengan apa tadi? Random forest, misal begitu. Jelaskan matematika fundamentalnya. Nanti kebanyakan ya, misalnya kerjakan dengan random forest. Masalah apa ini? Misalnya dia kerjakan apa? Skarpmu ya. Sangat terkenal. Gitu. Tuh. Dia sudah kerja dia ya. Feature important. Jadi fitur-fitur mana yang penting? Nah, ini proses insight ya. Di sini fitur paling penting biasanya petal, ya toh, ada sepal width ya, bonus kalau tidak punya iris. Ada apa? Ya kalau mau saya lanjutkan ini. Nah, langkah pertama yang dilakukan ya, struktur biasanya ada ini. Spesies
sepal length, sepal width, petal length, petal width spesies ya. Pisahkan fitur spesies. Jadi tujuan coding ini apa? Bukan sekedar jalan program. Jenis bunga berdasarkan apa? Sepal dan petal. Ya. Nah, ini dinarasikan toh. Input panjang dan lebar petal sepal output ya. Saya juga udah pernah ngolah ya. Mengajari komputer mengenai pola dari tanpa aturan manual, tidak pakai ins, mana ciri khas tiap spesies. Ya, evaluasinya seberapa benar prediksi, apakah model, akurasi, klasifikasi. Fitur mana yang paling penting biasanya? Petal. Ini penting analisis dan dasar kasus nyata. Iris hanya contoh, tujuan besarnya adalah nanti ini ya bisa dikembangkan ke sana. Begitu ya. Sekarang mulai dari mana nih, Bu? Ya. Tuliskan ya toh, atau apa nih? Ya. Berapa banyak data iris ya toh. Nah, fitur-fiturnya apa saja ya. Lakukan apa tadi? Tunjuk atau tuliskan ya. Tuliskan random forest khusus untuk pengolahan data iris CSV di atas. Tuliskan apa? Fundamental matematika. Karena kalau ada random forest, berarti forestnya bisa digambar toh Mbak, ya. Kerandomannya apa? Ditanya, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kerja random forest itu? Ngolahnya gampang. Sekarang cara kerjanya bagaimana? Ya, contohnya di sini. Khusus untuk data iris tadi, teman-teman menurunkan formulasinya supaya bahasanya itu langsung dapat loh. Oh, XI ini adalah itu ya. YI adalah kelasnya 1 2 iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Tetapi ada ini 4 fitur di mana ada 3 kelas, ya enggak cuma 2. Terus pertama kali ternyata teorinya pakai decision tree. Ya. Terus gini impurity dan seterusnya itu bagaimana? Wah, ini terus dia jalan-jalan macam-macam. Ya. Nah, sekarang ini masih nggak mudeng ini ya kan? Nggak mudeng. Mudeng enggak, Mbak? Ya. Saya enggak mudeng. Ya toh. Karena yang penting kalau ada random forest, ada forest berarti ada gambar pohonnya. Ya, jadi dan itu dimulai dari decision tree ya Mbak. Sehingga Mbak Malika contohnya ya, update-nya Mbak Malika di sini. File new. Nah, ya, update Malika. Terus kalaupun malas untuk memikirkannya ya, karena saya juga agak malas gitu. Udah mulai malas gara-gara AI. Ya. Itu pun masih bisa dibantu ya, Mbak. Jadi ini misal tadi permintaannya Bu Hana apa sih? Ini kan, ya. Ini kan, tindak lanjut ringkasan pendahuluan beri contoh tahap penelitian ini. Misal begini, ya. Misal ya, ini saya perlu. Jadi kan partner ngomong dong, ya. Saya perlu modul
terkait data iris tersebut dengan apa? Random forest. Gitu ya. Nanti kalau kalian kerjakan nggak di metodenya apa ya. Nah, itu kalau orang matematik kalau soalnya nggak jelas, itu kalau nggak bisa kerja berarti bukan menjadi data analis, ya kan? Kalau orang S2 data scientist, termasuk data scientist itu nggak dikasih model metodenya, nggak dikasih. Ini ada masalah ini, kerjakan. Saya mau membuat keputusan begini, kira-kira oke nggak gitu ya. Nah ini saya perlu modelnya dengan data ini, misalnya begitu. Nah dan terus tahapannya, ya toh, tahapannya kan ini. Nah, misal loh ya, ini misal kalau dia lari-lari ke sana kemari dengan tahapan kira-kira seperti ini gambar, gitu. Gambarnya kan saya kasih tuh, mau nggak tuh dia tadi? Ya, jadi kalau mahasiswa nggak bisa buat tesis atau skripsi hari gini, nggak bisa buat, itu karena malas saja. Ya toh, karena udah wis apa aja ada kok. Karena apa aja ada, tantangannya buat mahasiswa tuh bingung ya yang dipakai yang mana. Gitu, kok ora gelem. Nah, kalau enggak mau gimana, teman-teman, karena dia di situ ya tak screenshot gini. Misal seperti ini ya gitu kan, tidak selalu seperti ini. Tapi saya pengen tuh gimana sih nyocokan seperti ya dengan tahapan kira-kira seperti gambar ya. Ini kan cara pakai AI ya. Seperti gambar, enggak persis tuh, ya toh. Sesuaikan untuk kasusku. Nah, terus terus bagaimana? Ya toh. Nah, jadi isian dari kita bernarasi random forest untuk data iris modul ini loh, ringkasannya nanti ya lupakan dulu ya. Ditulis terakhir saat laporan data. Nah, label. Tapi kan nggak list-list gini kan. Nah, ini list banyak banget, Mbak. Tuh. Diambil 5 data. Nah, dia udah punya ini karena datanya itu sudah terkenal sedunia. Jadi dia punya ya. Pilih acak langkah, pilih fitur acak, pilih peta length, tentukan threshold S3. Nah, apakah seperti ini teman-teman juga paham ini apa threshold? Kok tiba-tiba ada threshold? Belum mudeng ya Mbak Malika ya? Belum toh Malika? Belum, Bu. Ya, belum. Ya, karena ternyata random forest itu harus mulai dari decision tree. Sehingga isi modul ini tidak seperti ini. Ya. Daftar pustaka itu dia sudah ngasih. Sehingga apa yang dia berikan masih belum canggih. Nah, terus kita gini. Karena random forest. Ini karena mau cepet ya. 537. Perlu pemahaman decision tree. Lakukan fundamental matematika decision tree untuk data iris dan sisipkan ya nanti pada bab 2 misal begitu ya toh. Berikut. Oke, jadi harus belajar decision tree dulu sebelum masuk random forest. Saya fokus agar nyambung dengan modulmu. Jadi teman-teman ya, kalau membuat teori apa yang beda di sini? Oh, ada Kamins. Kamins itu gimana? Bahasakanlah dengan datanya sendiri, gitu ya.
Sehingga konsepnya itu nyambung. Oh, bahwa ada si X, X-nya itu siapa? Ya kan? Oh, itu adalah fitur atau XJ, fitur ke J. Threshold nilai batas data iris ya. Terus dengan X-nya itu adalah ini ya, label. Ya, perhatikan kita belum belajar klasifikasi 2, tetapi langsung si iris itu 3 ya enggak apa-apa. Karena nanti kelamaan kalau kita nggak langsung pakai ya kan. Writing code with codex method, no, I'm not using it. Terus labelnya itu, terus fungsi impurity ya, terus gini contoh penghitungan data iris. Misal node berisi 2 data setosa, 2 data versicolor, 1 data virginica. Masing-masing punya probabilitas ini ya. Proses split, data dibagi menjadi 2 set berdasarkan aturan ini. Fungsi objek nggak mudeng juga kan? Nggak mudeng juga. Nah, struktur pohon, nah ini yang berarti di awal ya. Terus tree berhenti ini. Masih nggak mudeng kah? Masih gitu. Keterkaitan dengan random forest ya, nanti dijelaskan lagi. Ya, jadi kasus ini saya share ya. Kasus Mbak siapa? Malika begitu ya. Perlu dimulai dari decision tree, Mbak. Nah, ya. Decision tree untuk data iris dicoba, kemudian random forest untuk data. Ke random forestannya itu akan karena datanya menjadi banyak. Jadi decision tree itu adalah small number of tree, the small number of random forest, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi 540 saya perlu share ya. Tapi kok kopinya nggak muncul, kata kopi gitu. Kalau bisa nyari sendiri nggak apa-apa ya Mbak, kalau nggak bisa ngopi ya. Jelas, Mbak Malika? Iya, Cukup Bu. jelas. Ya, baik. Jadi, insert slide, new slide, kita simpulkan ya, kasus Mbak Malika, teks ya, dari contoh drafting modul dari kasus Malika. Ternyata apa? Perlu belajar decision tree. Nah, sehingga pada bab 2 atau teori atau pemodelan data iris misalnya ya judulnya begitu, maka 2.1 itu adalah decision tree. Itu ya. Kemudian contoh ya gitu. Terus tree-nya mana? Namanya decision tree ya tree-nya pohonnya ada dong gitu ya. Tree-nya kalau perlu gambarkan. Nah, gambar-gambar yang ada di punya si Lea ini itu juga lewat ChatGPT juga. Ya, tree-nya mana ya harus ada tree-nya gitu ya. Terus contoh 5 data. Ya. Decision tree gitu ya. Decision tree itu mata pelajaran SMP di Jerman untuk belajar AI sudah menjadi syarat wajib untuk anak SMP ya mereka ya. Misalnya makanan bergula tidak bergula atau ya kemudian mereka masang-masang pakai kartu kemudian baru masuk coding untuk belajar coding di anak SMP ya itu pernah dilakukan. Nah, contoh ya 21 decision tree ya pengertiannya decision tree apa ini misalnya ya. Terus 22
decision tree atau ini random forest. Penjelasannya bagaimana? Ya, ada kata threshold, itu menjelaskannya seperti apa ya. You can work as many as you like. Terus di bab 3-nya mungkin adalah metode yang diambil ya, langkah penelitian tadi yang scratching tadi dengan langkah-langkah penelitian tadi apa? Oh, 3.1 yaitu tadi ya, datanya, sumber datanya apa gitu. 3.2 memodelkan data dengan apa? Decision tree, terus data diperbesar gitu ya. Data diperbanyak sebanyak apa ditulis dari yang sumber data tadi. Kira-kira seperti itu supaya teman-teman tidak terlalu lelah, maka saya beri break sebelum ini ya. Ternyata banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian kalau pustaka gimana? Nah, nanti di pertengahan begitu ya, nanti setelah dosen-dosen supaya bertemu dengan Pak Surya, pengkodingan bisa lebih pinter, begitu supaya Pak Surya jangan berlambat-lambat untuk masuk kelas, maka saya minta untuk mengajar dan kenal, karena nanti Pak Surya juga mungkin akan menuntut banyak ya teman-teman untuk berkreasi dengan pengkodingan, begitu. Sedangkan saya lebih pada versi pelaporan. Nah, Bu, kalau berubah boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, yang penting jadi itu masalahnya. Kalau semuanya berubah-berubah tapi nggak jadi, kapan disebut jadi ya? Indikator atau persyaratan yang diminta minimum dipenuhi, kemudian ada perluasannya, ya. Seperti itu, teman-teman. Kira-kira semoga bisa dipahami ya, dan jangan puas dengan hasil yang diperoleh. Oh, aku sudah ada loh yang kemudian apa? Tidak mengumpulkan yang tindak lanjut, padahal yang tindak lanjut itu 90% misalnya, ya kan? Karena di yang pertama mahasiswa mungkin agak kaget karena belum belajar teori kok sudah suruh ngolah. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya tanpa tahu teori pun memang mahasiswa bisa, tapi ternyata apa? Cara mengolahnya, cara